Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dikunjungi oleh beberapa saudara kita, subscriber YouTube dari Tangerang, Jakarta. Saya akan sebut namanya, bisa berdiri nanti, dan saudara bisa mengenalnya, yaitu Bapak Kamajaya, Ibu Siti Nawati, Leonardus Willy, dan Lea Kurnia. Mari silahkan berdiri, ya puji Tuhan. Ya, inilah, ya silahkan duduk Pak. Bapak Yahweh memberkati, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami yang jauh-jauh datang ke Magelang ini akan memasuki Meterai Baptisan Pembaharuan. Nama Bapak Yahweh termeterai di dalam hidupnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, pindahkan channel YouTube-mu. Saya rasa kita semua tidak asing dengan channel YouTube, saudara. Hampir seluruh dunia sudah mengerti apa itu YouTube. Bahkan pesawat televisi pun sudah mulai bergeser. Artinya orang lebih mulai banyak tertarik ke channel YouTube daripada televisi. Karena kalau kita lihat, YouTube itu seperti kehidupan dunia nyata. Ada jutaan video yang ada di sana. Baik itu yang berbicara tentang keagamaan saja banyak, saudara-saudara. Ada agama A, B, C, D, itu saja sudah banyak. Baru dari satu unsur. Belum lagi yang lain, berbicara tentang kerohanian. Juga pornografi. Ya, tetapi kalau YouTube itu tidak bisa muncul. Ya, saudara-saudara, tetapi juga ada berita, ada juga kisah-kisah horor, ada juga tentang pengetahuan alam. Ini pun banyak sekali, sub-subnya itu banyak. Kemudian ada juga channel yang membahas tentang pendakian gunung atau tutorial device. Masih banyak sekali, saudara-saudara. Begitu juga dengan bahasa. Ada juga yang membahas tentang sulap. Ada juga yang membahas tentang okultisme. Ada juga bahkan yang membahas masalah perdebatan antar agama. Ada juga yang membahas tentang humor. Ada juga yang membahas masalah jualan obat, jualan rumah, jualan mobil, atau bahkan peralatan rumah tangga. Bahkan sekarang ini YouTube menjadi semakin lebih terkenal dengan adanya COVID-19. Maka banyak gereja-gereja di atas muka bumi ini mulai menyiarkan channelnya secara langsung atau yang sering kita kenal dengan live streaming, termasuk kita. Saat ini kita juga ditonton oleh banyak orang, saudara-saudara, yang mengikuti ibadah kita. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jepang, ada yang dari Swiss. Ya, banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang menyaksikan dan ikut beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Jadi, saya sangat bersyukur karena YouTube itu ibarat seperti batu, saudara-saudara, yang Yeshua katakan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 39 sampai 40, ketika orang-orang itu berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Rupa-rupanya orang-orang Farisi nggak suka, saudara-saudara. Orang Farisi berkata kepada Yeshua supaya menyuruh diam.
Tidak boleh ribut. Tetapi apa yang Yesua katakan? Saya bacakan ya. Dan beberapa orang Farisi dari kerumunan orang itu berkata kepadanya, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Dan seraya menanggapi dia berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, bahwa jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak, saudara-saudara. Nah, saya menganggap YouTube itu adalah batu. Karena batu itu kan tidak punya nyawa, tetapi dia bisa berteriak. YouTube juga begitu, dia nggak punya nyawa, tetapi dia bisa memberitakan kabar keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Nah, berbicara tentang YouTube, saya juga merenung, saudara-saudara, bahwa perjalanan hidup kita itu juga ibarat seperti channel YouTube dan kita yang menyaksikannya. Saya akan tunjukkan kepada saudara tentang situasi YouTube yang ada di Amerika sana. Selama ini mungkin saudara belum tahu bagaimana sih pengolah datanya itu. Saya akan tunjukkan beberapa gambar yang saya pikir cukup menarik, saudara-saudara, di bidang teknologi. Nah, kalau saudara lihat, ini adalah lantai server. Ini semua alat semua ini, saudara-saudara ya. Kita lihat yang lain lagi. Nah, ini adalah data-data, termasuk data video kita juga ada di sana, saudara-saudara. Cukup banyak sekali, itu miliaran data yang ada di atas muka bumi ini disimpan oleh YouTube. Nah, begitu juga ada maintenance, ada pemelihara. Semua data-data itu mereka backup. Ini orang ahli IT-nya yang membackup semua data-data kita yang masuk ke sana. Dan kita juga lihat adanya cooling towers, yaitu menara-menara pendingin, ya, yang dipakai supaya data-data kita itu tidak rusak. Kita lihat peralatannya juga cukup luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini cooling pendinginnya, jadi jangan saudara berpikir itu sederhana, tidak, rumit sekali, saudara-saudara. Saya jadi teringat tentang mesin CERN yang ada di Jenewa, di Swiss. Saat saya melihat replikannya saja saya pusing. Lihatnya begitu luar biasa, alatnya kecil-kecil. Dan itu panjangnya puluhan kilometer. Nah, YouTube juga begitu, saudara-saudara. Ini teknologi ini luar biasa sekali. Dan apabila ada hard drive yang rusak, atau mengalami error, maka hard drive itu langsung dihancurkan. Ini alat penghancurnya, saudara-saudara. Jadi kalau ada hard drive yang datanya error, itu langsung dihancurkan, diremuk, ditekan pakai besi ini ya, sampai rusak. Sehingga tidak bisa diakses oleh orang. Nah, begitu juga saudara-saudara, kalau saya melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, itu ibarat seperti kita sedang menyaksikan video di YouTube. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa YouTube itu ada jutaan penawaran. Sama seperti kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini, di alam supranatural itu ada jutaan penawaran. Tergantung kita mau lihat yang mana, kita mau mengakses yang mana. Kalau saya mengakses channel YouTube di bagian horor, maka saya bisa takut. Kira-kira begitu. Kalau saya melihat channel YouTube di bagian ilmu pengetahuan, maka ilmu saya bertambah. Begitu juga di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini.
Alam supranatural itu menawarkan jutaan, miliaran gaya hidup di dunia ini. Apakah saudara itu menjadi orang yang berkemenangan? Berarti saudara mengakses bagian yang berkemenangan. Tetapi sebaliknya, kalau saudara itu katakanlah cuman hanya mengakses ke dunia yang penuh dengan penderitaan, ya saudara akan dapat penderitaan di dunia ini. Jadi saya bisa katakan bahwa perjalanan hidup kita itu seperti halnya di channel YouTube, saudara. Keputusan untuk kita bahagia, keputusan untuk kita menderita, itu ada di tangan kita sendiri. Sama seperti kalau saya mau nonton video jalan-jalan ke pegunungan misalnya, itu yang menentukan saya. YouTube itu hanya menawarkan, ini semua materi ada, silakan diakses. Kira-kira sampai di sini saudara bisa paham enggak? Di dalam perjalanan hidup kita juga begitu. Alam semesta itu menawarkan, karena kita tahu ya, di alam semesta itu ada banyak sekali oknum-oknum yang tidak nampak, saudara-saudara. Dan kita tinggal mengambil keputusan, saya mau mengakses yang mana. Kalau kita mengakses ke dunia yang negatif, ya hidup kita jadi negatif. Kalau kita mengakses ke dunia yang membawa kita semangat, ya kita akan jadi semangat. Jadi penentu kehidupan kita bahagia atau tidak bukan pada channelnya, tetapi pada pilihan kita sendiri untuk mengambil channel mana yang kita sukai. Nah cuman sayangnya Bapak Ibu, yang saya perhatikan begitu banyak orang yang lebih suka mengakses ke dunia yang bernuansa negatif. Dan lebih parahnya lagi, ketika kita mengalami penderitaan, mengalami tekanan, mengalami sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, bukannya kita mengganti channelnya, monitornya kita hancurkan. Nah ini kan lucu Bapak Ibu. Samalah seperti kehidupan kita. Alam semesta itu sangat luas, tergantung kita mau ngambil yang mana. Nah sekarang saudara-saudara, tentu ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya begini, bagaimanakah caranya supaya channel kehidupan kita itu bisa mengakses ke dunia yang membuat kita bahagia. Bagaimana caranya supaya kita bahagia? Ya tentu saja kita harus mengakses ke materi yang membuat kita bahagia. Lalu caranya bagaimana? Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa hal. Yang pertama adalah niatkan hati terlebih dahulu. Ya, niatkan hati. Jadi kalau niatnya saja sudah benar, hasilnya pasti akan benar. Karena niat itu berbicara tentang motivasi. Saudara sekalian datang ke tempat ini, kan pasti ada niat hati. Kalau tidak, tidak mungkin saudara ada di tempat ini. Niatnya pokoknya saya akan datang sekalipun itu pagi hari. Itu niat hati saudara-saudara. Dan niat itu sekali lagi bicara tentang motivasi, tentang tujuan utama. Sama seperti saya pada waktu mulai mengupload video-video di YouTube, apa tujuan utama saya terlebih dahulu? Saya jadi ingat pertama kali saya mengupload video di YouTube. Cuman entah tahun berapa saya lupa, saudara-saudara. Tetapi pada waktu itu ada orang yang memberitahu kepada saya. Dia katakan begini,
Pak, bagaimana kalau semua khotbah Pak Lukas itu diunggah di YouTube? Pada waktu itu, YouTube itu masih terbatas, Bapak Ibu. Kalau sekarang kan tidak terbatas. Saudara mau upload video yang 6 jam non-stop, YouTube bisa terima. Kalau dulu tidak. Dulu paling lama itu 10 menit sampai 15, paling lama. Kalau lebih putus, saudara. Maka caranya bagaimana? Kalau punya file yang panjang disambung-sambung, caranya begitu. Tapi sekarang kan nggak perlu disambung. Mau 6 jam, mau 10 jam, saudara mengakses video itu tetap ada, saudara, tanpa disambung-sambung. Jadi niat saya dulu untuk mengakses karena ada masukan dari seseorang, supaya khotbah saya bisa dinikmati oleh orang yang ada di luar kota Magelang ini, khususnya di luar kota. Jadi niat saya seperti itu, saudara-saudara. Tetapi bagaimana seandainya niatnya itu sudah salah? Sekarang ini banyak orang yang mengupload video, itu tujuannya sudah bukan memberi informasi yang berguna, tetapi tujuannya untuk cari duit sekarang ini, saudara-saudara. Coba saudara perhatikan, video-video saya tidak pernah meminta-minta. Biasanya kalau saudara nonton YouTube pasti akan ada bagaimana? Saudara supaya di-subscribe, ya, kemudian bunyikan loncengnya, berikan komen, like, and share, kan begitu. Saya tidak, saudara-saudara. Saya murni apa adanya. Bahkan ada trik tertentu supaya kita bisa memiliki viewer yang banyak. Karena kalau viewernya banyak, duitnya juga masuk banyak. Tapi saya tidak mau. Saya akan lakukan apa adanya. Saya tidak mau meminta-minta. Jadi siapapun yang bisa mengakses, saya anggap itu sebuah tuntunan dari Tuhan untuk bisa memahami pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan. Jadi perbaiki dulu motivasinya, saudara-saudara. Kemudian kita juga lihat hal yang kedua. Yang kedua yaitu gantilah channelnya. Kalau saudara nonton video yang menakutkan, kan di YouTube kan banyak, saudara-saudara. Ada hukuman mati, itu juga di-upload di YouTube. Jadi kalau saudara pengen tahu orang yang dihukum mati di kursi listrik itu seperti apa, orang yang dihukum mati dengan suntikan itu seperti apa, saudara bisa menyaksikan. Nah, apa akibatnya kalau kita menyaksikan hal-hal seperti itu? Hati kita pasti tidak nyaman. Lah kalau tidak nyaman terus supaya nyaman bagaimana? Ganti channelnya, saudara-saudara. Sama bukan seperti kita. Kalau kita merasa hidup kita tidak nyaman, ganti channelnya, saudara-saudara. Jangan saudara sudah tidak nyaman tapi dinikmati. Ya, tidak nyaman, enggak apa-apalah, nikmati saja ketidaknyamanan. Itu sebuah kekeliruan besar. Kenapa saudara tidak rubah channelnya? Nah, saudara yang terkasih, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana cara merubahnya. Yang sering kali saya lihat untuk mengubah channel ini, ternyata tidak bisa karena apa? Baterainya habis. Ya kalau remote, ini kan remote juga nih, untuk saya mengubah gambar dari sini. Tapi kalau baterainya nggak ada, ya nggak bisa, saya tekan seperti apapun nggak bisa. Nah, baterai itu berbicara tentang perasaan kita. Ya. Jadi kalau perasaan kita itu sudah nggak memiliki energi, ya harus dipulihkan.
supaya punya energi. Berapa banyak orang-orang yang kadang bertanya sama saya begini, Pak, bagaimana ya caranya supaya saya punya semangat lagi? Caranya gampang. Saudara tonton video-video di channel saya yang berbicara tentang kesaksian-kesaksian hidup. Kan banyak, saudara-saudara. Jadi kita yang ngelokro, kita akan bangkit kembali. Oh, kalau orang itu bisa, aku juga pasti bisa. Kan begitu. Kita tinggal pilih yang mana. Saya ambil satu contoh, saudara-saudara. Contohnya begini. Apa yang saudara akses dalam kehidupan ini ibarat seperti juga saudara nonton TV. Bisa sedih, bisa marah, bisa sukacita, bisa bahagia, dan lain-lain. Tergantung apa yang kita akses. Saya ambil contoh misalnya, seseorang yang sedang nonton sinetron ini. Ketika sinetronnya itu bikin kita emosi, wah kita ikut emosi. Kadang yang orang yang emosional sampai tepuk tangan. Saya dulu pernah nonton bioskop, saudara, waktu saya masih kecil. Itu kalau di desa, kalau datang jagoannya, itu penjahatnya kalang kabut, itu penontonnya ikut bertepuk tangan. Padahal kan film, saudara. Sama seperti ini. Kalau penontonnya ini merasa tidak nyaman, ya ganti saja channelnya. Ya kan? Tinggal rubah saja. Ketika channelnya itu diganti, maka semuanya akan berganti, saudara-saudara. Jadi, untuk saudara mendapatkan semangat, nontonlah kesaksian tentang bagaimana hebatnya Bapak Yahweh. Jadi, kalau saudara nonton channel bagaimana hebatnya Bapak Yahweh, maka semangat kita akan bangkit. Bukan pertengkaran, saudara-saudara. Saya beberapa waktu yang lalu ada yang memberi usul kepada saya. Usulannya begini, Pak, itu kan banyak sekali orang-orang yang melecehkan dunia kekristenan. Bagaimana kalau Pak Lukas itu mengcounter mereka? Saya bilang saya tidak mau. Kenapa? Karena yang mengcounter toh sudah banyak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nggak mau bertengkar, saudara-saudara. Biarkan saja orang yang mengcounter. Saya tidak mau hati saya cacat dengan ucapan-ucapan negatif dari orang. Ya. Dan itu akan merusak alam supranatural. Kita seringkali melihat begitu banyak orang yang saat menjalani hidup ini dalam tekanan dan penderitaan. Misalnya, utangnya beret, di mana-mana utang. Sampai-sampai kalau kita lewat, orang bilang, awas nih, tukang utang datang nih, hati-hati. Ini paling nanti juga ngomong-ngomong pasti ujung-ujungnya juga utang juga. Begitu ngobrol terus bicara nyangkut cerempet-cerempet sedikit tentang uang, nah bener kan utang lagi dah. Utang dulu saja belum dibayar ini masih utang lagi. Udah gitu ngemplang lagi. Nanti kalau tidak dikasih, menghakimi, marah saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang mengatakan kepada saya, kenapa saya mempraktekkan hukum Loa tidak kunjung berhasil. Saya coba untuk korek sedikit, selalu permasalahannya sama. Pikirannya itu tidak tertuju kepada Bapak Yahweh, tidak tertuju kepada mujizat, tetapi selalu tertuju bagaimana saya bisa cari utangan. Saya katakan, dari dulu saya punya satu prinsip, saya paling anti untuk hutang, apalagi minta. Apalagi status saya sebagai gembala. Enggak mungkin saya minta kepada jemaat, maka saya berani kaor-kaor sampai hari ini. Ayo,
Siapa jemaat yang pernah tak utangi saya? Enggak pernah, saudara-saudara. Ayo, siapa jemaat yang pernah tak mintain duit sama saya? Siapapun saudara. Enggak ada satupun. Karena saya menyadari bahwa saya punya Tuhan yang ajaib. Saya punya Tuhan yang maha kuasa, yaitu Bapa Yahweh. Jangan seperti model begini, saudara-saudara. Ya, misalnya ini seseorang yang kalah kompetisi, ya, main game kalah kompetisi ngamuk, monitornya dirusak. Lah kan bodoh, saudara-saudara. Nanti begitu sudah amarahnya reda, dia mau nonton bisa nggak? Nggak bisa. Paling gelo, gitu ya. Itu. Kenapa kita sering melakukan seperti ini? Kita menyalahkan, ini Tuhan tidak adil, hidup ini tidak adil. Saya bilang yang salah itu kita, rubah channel kita. Kalau kita mau merubah channel kita kepada hal-hal yang baik, ya kita akan mendapatkan yang baik. Karena itu semua adalah hukum ilmu pasti. Enggak ada semoga, enggak ada mudah-mudahan. Jadi yang pertama adalah, tadi apa? Niatkan hati terlebih dahulu. Niatkan hati, artinya begini, kita harus berani mengambil sikap. Aku mau ngubah channel, mindset kita diganti. Jangan mindsetnya itu mindset yang negatif. Saya sampai sekarang bahkan berani mengatakan, dalam kondisi kepepet seperti apapun, jangan pernah kita hutang atau minta, apapun resikonya. Tapi kalau saudara itu ada apa-apa sedikit cari utangan, apa-apa sedikit cari utangan, saudara itu sahabat baiknya roh kemiskinan. Tapi kalau saudara benci dengan hutang, hutang akan dekat sama saudara enggak? Tidak. Sama seperti misalnya saya membenci saudara Andre, Andre pasti enggak akan mau dekat sama saya. Betul enggak Andre? Ya. Sama seperti kalau kita benci hutang, hutang mau dekat sama kita enggak mau. Ngapain saya dekat sama orang yang benci sama saya? Akibatnya apa? Mujizat Bapa Yahweh, kekayaan Dia curahkan kepada kita. Ya. Jadi kondisi seperti sekarang pun jangan pernah ragu. Tuhan itu tidak bisa dihalangi oleh situasi dan keadaan. Percayalah Bapak Ibu Saudara. Dari tempat ini saya selalu membawa saudara, semuanya yang nonton video saya, agar Bapa Yahweh memberkati saudara dengan limpahnya. Kita lihat yang berikutnya, saudara-saudara. Yang ketiga, tunggulah dengan sabar. Sekali lagi, tunggu dengan sabar. Kalau saudara menanam jagung hari ini, apakah hari ini jagung itu bisa dipetik? Kan tidak, semua ada proses. Dalam dunia alam supranatural juga begitu. Tunggu saja dengan sabar. Selama saudara menunggu di jalur yang benar, mujizat itu pasti datang. Seperti orang ini, dia menunggu kereta api. Dan kereta apinya datang. Kenapa? Karena dia ada di jalur yang benar. Tapi coba, dia mau naik kereta api tapi nunggunya di lampu merah. Nah, sampai tua tidak akan bisa, saudara-saudara. Oleh karena itu tunggu di jalur sistemiknya Bapa Yahweh. Percayalah, mujizat itu pasti saudara miliki. Ya, sekarang yang terakhir. Nah, ini yang penting. Jaga hati dari kecemaran. Gangguan yang banyak sekali bikin kegagalan adalah emosi. Ketika seseorang itu sudah mulai emosi, marah, bersungut-sungut, kecewa, kemudian sakit hati, kepahitan, itu energi negatif yang menutup semua akses mujizat.
Kalau saya mas simple, saudara-saudara. Untuk apa kita marah-marah? Apakah dengan marah-marah lalu mujizatnya langsung datang? Semakin jauh itu iya. Nah oleh karena itu konsep sederhana ini saudara praktekkan dan lihat hasilnya. Mujizat-mujizat besar pasti terjadi dalam hidup saudara. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Kami bersama-sama telah merenungkan firman-Mu. Biarlah kami diberikan kemampuan, semangat yang luar biasa untuk kami mengakses kepada dunia yang penuh mujizat dan berkat. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Ada pengumuman enggak? Ada? Oke, kita akan dengar pengumuman. Dalam Aleph Tau Breaking News, berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hadirilah ibadah Hari Raya Tisha B'Av pada hari Rabu 29 Juli 2020 pukul 6 sore. Dan dalam rangka memperingati Tisha B'Av, jemaat diimbau untuk berpuasa selama 25 jam mulai tanggal 29 Juli 2020 pukul 6 sore hingga 30 Juli 2020 pukul 7 malam. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerinduan untuk melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming, bisa menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan semua kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka, wihuneka. Isa Yahweh panau eleka, wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peribit neka, ufriat matka, ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akha umisyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau, faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, beshem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.